Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi kitabih Syarhil Waraqat radhiyallahu ta'ala anhu ila anqal wal an'anatu bi ayyi qala haddatsana fulan an fulan ila akhirih tadkhulu 'alal isnad ay ala hukmi fayakunul hadisul marwiyyu biha fi hukmil musnad la fi hukmil mursal. Kemarin kita kan bahas khobar, pembagian khobar diantaranya ada musnad, ada mursal. Musnad yang sanadnya bersambung sampai ke sumber pertama. Kalau hadis berarti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua rawinya disebutkan sampai ke sumber pertama. Hadis khobar mursal yaitu ada rawi yang hilang, tidak disebutkan. Dan mursal itu tidak bisa dijadikan hujah karena kita tidak tahu rawi yang digugurkan ini memenuhi syarat adlur riwayah atau tidak, memenuhi syarat jadi rawi atau tidak, karena itu nggak bisa diterima. Nah, sekarang al-an'anah, kalau ada hadis diriwayatkan dengan bahasa haddatsana fulan an fulan ila akhiri. Jadi haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan. An fulan ini apakah dihukumi seperti mursal, apakah dihukumi seperti musnad? Di sini dikatakan tadkhulu 'alal isnad, masuk pada isnad. Artinya ay ala hukmi, hukumnya hukum isnad. Fayakunul hadis al marwiyu biha bil an'anah fi hukmil musnad la fi hukmil mursal. Hadis yang riwayatnya menggunakan an fulan an fulan an fulan an fulan. Ini hukumnya seperti hukum musnad, bukan hukum mursal. Kenapa? Litisali sanadihi fi dhahir. Karena secara dhahir sanadnya mutasil. Walaupun yang namanya an dari fulan, antum ngomong dari fulan, apa mesti dengar langsung? Dari fulan, apa mesti dengar langsung? Enggak kan? Nah, karena itu an-ana ini lemah. An-ana itu lemah. Cuman hukumnya tetap hukum musnad, bukan hukum mursal. Wadih ini. Kemudian cara-cara salah satu bentuk dalam meriwayatkan hadis. Wa idza qara'a asy-syaikhu wa ghairuhu yasma'uhu. Ketika syekhnya yang baca, misalnya periwayatan hadis Bukhari, syekhnya baca Sahih Bukhari, yang lain murid-muridnya dengar, yang baca syekhnya, yang lain dengar, maka ya juzulir rawi ayyakula haddatsani au akhbarani. Nah, jadi ketika antum misalnya murid-muridnya mau meriwayatkan hadis itu, bisa akhbarani syekh fulan atau haddatsani syekh fulan, bisa pakai dua bahasa ini, sama-sama bisa dipakai. Akhbaroni boleh, haddatsani juga boleh. Itu kalau syekhnya yang baca, muridnya mendengarkan. Boleh pakai bahasa haddatsani atau akhbaroni. Tapi kalau enggak, syekhnya enggak baca, denger toh, nyimak, muridnya yang baca. Wa in qara'a huwa rawi ala syekh. Tapi kalau rawi yang baca, muridnya yang baca di hadapan saya, baca Sahih Bukhari, syekhnya nyimak aja. Fayaqulu akhbarani wala yaqulu haddatsani. Maka rawi itu ketika meriwayatkan ke orang lain, bahasa yang dipakai akhbarani. Tidak boleh pakai haddatsani. Kenapa? Haddatsani ini khusus kalau syekhnya yang baca. Kalau akhbarani bisa dua-duanya. Syekhnya yang baca pakai akhbarani boleh, atau syekhnya nyimak muridnya yang baca, sama bisa pakai akhbarani. Bisa dua-duanya. Karena itu kalau dia yang baca, syekhnya hanya mendengarkan, ketika meriwayatkan lagi ke orang lain pakai bahasanya akhbaroni bukan haddatsani. Alasannya li'annahu lam yuhadditsu, karena kenyataannya dia ndak muhaddatsa, kalimat hadats kan berbicara, karena syekhnya ndak ngomong ke dia, ndak nyampaikan kepada dia, ndak bertahdits, ndak membaca hadis kepada dia. Alasannya itu li'annahu lam yuhaddisu. Wa minhum, ini yang ditarjih oleh Imam Haramain di Waraqah. Di sarannya dinukil khilaf. Wa minhum minal ulama man ajaza haddatsani. Sebagian ulama boleh, hatta muridnya yang baca, gurunya tidak baca, pakai haddatsani juga boleh. Jadi gurunya, syekhnya yang baca boleh akhbaroni atau haddatsani, muridnya yang baca boleh akhbaroni atau haddatsani. Wa alaihi urfu ahlil hadis. Urufnya ahli hadis boleh, sama-sama boleh. Akhbaroni haddatsani bebas. Syekhnya yang baca atau muridnya yang baca itu bebas. Alasannya apa?
li'annal qasda al-i'lam birriwayah anis syekh. Karena tujuan dari akhbaroni hadasan ini bukan makna lughatan, tapi makna istilahan. Apa? Al-i'lam birriwayah anis syekh, ngasih tahu bahwa dia pernah meriwayatkan hadis ini dari seorang syekh, baik syekhnya yang baca atau dia yang baca. Karena itu bebas. Jadi hurufnya ahli hadis boleh. Wa in ajazahu syekh min ghairi qiraatin fayaqulu ajazani wa akhbaroni ijazatan. Kalau hanya dikasih ijazah, misalnya syekhnya punya kitab hadis, kumpulan hadis, saya mengijazahkan kepada antum semua hadis yang ada di kitab ini, tapi nggak dibaca. Syekhnya tidak membacakan hadisnya, muridnya juga tidak baca hadisnya kepada syekhnya ini. Hanya dikasih ijazah, ini semua yang ada di kitab ini, misalnya tak ijazahkan kepada antum. Maka apa boleh diriwayatkan pada orang lain? Boleh. Boleh. Apakah sanadnya bersambung? Bersambung, tapi lemah. Hanya sekedar ijazah. Karena itu ketika meriwayatkan pada orang lain, bahasanya pakai ajazani syekh fulan. Akhbaroni boleh apa enggak? Boleh, tapi diqayyidi. Au akhbaroni ijazatan. Akhbaroni tapi ditambahi qayyid ijazatan. Ya sama maknanya ijazah tadi. Jadi periwayatannya harus pakai bahasa ajazani atau akhbaroni ijazatan. Akhbaroni gitu saja nggak boleh. Apalagi hadasani, nggak boleh. Harus ajazani atau akhbaroni ijazatan. Nah, jadi murid meriwayatkan dari guru taklim ke seorang syekh, baca kitab, didengarkan oleh syekhnya, atau syekhnya yang menjelaskan, muridnya mendengarkan. Ini lebih tinggi dibanding ijazah. Karena itu habis itu tidak usah minta ijazah. Kenapa? Talaki itu otomatis sanadnya nyambung. Ijazah itu untuk apa sih? Untuk menyambung sanad. Lah kalau antum talaki dari awal sampai akhir khatam, ya udah otomatis punya sanad. Nggak harus minta ijazah khusus, nggak harus dituliskan, itu nggak harus. Dan talaki lebih penting, lebih kuat malah. Lebih kuat apa ijazah yang lebih kuat? Talaki apa ijazah? Talaki lebih kuat. Tadi syekhnya bacakan atau muridnya yang baca, itu lebih kuat dibanding sekedar ijazah. Nah, karena itu kalau udah talaki sebenarnya tidak perlu minta ijazah, tapi tidak apa-apa minta ijazah biar tahu masyayikhnya siapa aja untuk difatihai dan seterusnya misalnya, tidak apa-apa. Nah, dan jangan hanya fokus nyari ijazah toh, nyari sanad ke sana kemari tapi nggak mau talaki. Sebagian orang ada kayak gitu itu. Himmahnya itu nyari sanad. Jadi ziarah ke Syekh Fulan, minta sanad toh. Minta sanad, minta ijazah. Nah terus apa? Setelah dapat ijazah paham gitu. La yakhlu min faedah. Tidak apa-apa kita minta ijazah, ada faedahnya ijazah itu. Tapi jangan kemudian ngalahkan talaki. Tidak mau talaki, cukup nyari ijazah. Sebagian ada hatta yang ke Timur Tengah, hatta yang ke Haromen, ada yang ke Hadramut. Ada sebagian tolaba itu gitu, males talaki, cuma ziarah ke sana kemari nyari sanad, nyari ijazah. Tidak apa-apa, khair, ada faedahnya. Dengan kita punya ijazah itu, kita punya ittisal. Dan ittisal ini tidak akan apa? Nggak akan sia-sia, ada manfaatnya. Terasa nanti di alam barzakh, terasa nanti di alam akhirat. Ada. Apalagi talaki lebih kuat. Ittisalnya itu lebih kuat. Antum talaki duduk di hadapan seorang guru dares, itu lebih kuat. Nah, jadi kalau bisa melakukan yang ini, ya ini yang lakukan. Jangan hanya bingung nyari sana. Sebagian orang ada kayak gitu itu. Jauh-jauh dari Indonesia, pergi ke Hadramut, pergi ke Haromen, fokusnya hanya nyari sanad, nyari ijazah dari Syekh Fulan. Talaki enggak, emang. Walaupun itu apa ada faedahnya, iya ada faedahnya. Tapi kalau ada yang lebih besar, kenapa kita tidak ngambil yang itu? Apalagi gabung dua-duanya, ya talaki kemudian minta ijazahnya, itu lebih kuat lagi. Ya. Ini ilmu mustalah sedikit disinggung ada di sini, habis. Sekarang kita masuk ke dalam bab qiyas, ya, bab qiyas. Ini tidak panjang, bab qiyas ada di Waraqat, nggak terlalu panjang. Kita baca takrifnya aja hari ini. Habis itu aksamnya insya Allah pekan depannya. Wa amal qiyas, apa sih qiyas? Fahuwa raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas itu adalah mengembalikan far' kepada asal. Mengembalikan artinya menyamakan, ya.
mengembalikan far' kepada asal, menyamakan far' kepada asal dengan ilat. Menyamakannya didasari ilat yang tajma'uhuma, yang bisa mengumpulkan dua-duanya. Mengembalikan dalam apanya? Fil hukmi, di dalam hukumnya. Itu. Jadi mengembalikan asal far' kepada asal dengan ilat yang mempersatukan, yang menjadi titik persamaan di antara keduanya, disamakan dalam hal hukumnya. Kaqiyasil aruz alal bur fir riba bijami'it tu'mi, seperti mengkiaskan beras kepada bur dalam hukum riba dengan apa? Jame' ini ilat, titik persamaan, yaitu gara-gara apa? Dengan titik persamaan sama-sama sama-sama mat'um, sama-sama makanan. Ini takrifnya mana sebidal. Itu takrifnya Imam Haramain. Takrifnya Syekhul Islam Zakaria. Ada takrifnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di Lubul Usul. Syekhul Islam Zakaria Ansari mentakrifi kias ini, hamlu maklumin ala maklumin, menyamakan sesuatu yang sudah maklum pada sesuatu yang maklum. Kalau sudah maklum kenapa disamakan? Maklum di sini maksudnya mutasawwar, sudah tertasawurkan. Sudah tertasawurkan. Antum dimantek kan tahu ada tasawur, ada tasdik, tasawur. Artinya apa? Menyamakan sesuatu yang sudah kita ketahui apa sesuatu itu pada perkara lain yang juga sudah maklum. Disamakan dengan dasar limusawatihi lahu fi illati hukmi. Karena yang maklum yang pertama ini memiliki kesamaan dalam ilat terhadap apa? Lahu, kepada maklum yang kedua. Limusawatihi, maklum yang awal itu. Lahu pada maklum yang kedua ini ya. Maklum yang kedua fi illati hukmi, di dalam ilat hukumnya. Dari takrif, baik takrifnya Imam Haramain di Waraqat atau takrifnya Syekhul Islam di apa? Ghayatul Wusul ini atau Lubul Usul, itu bisa kita ketahui arkanul qiyas. Itu ada 4. Ada asal, ada hukmul asal, ada ilat jami'ah atau ilat gitu aja, ilat jami'ah. Ada far'. Asal ini sesuatu yang sudah diketahui hukumnya dari nas, dari ijma. Hukumnya sudah maklum, diketahui dari nas, hadis, Quran, atau dari ijma misalnya, atau dari dalil-dalil yang lain. Ini asal. Ada hukmul asal, hukumnya gitu. Misal kayak tadi qiyasul aruz alal bur, ya kan, fi ar-riba. Ini li'illah, apa ilatnya? At-tu'mu. Bur ini asal, ini bur itu asal. Kenapa? Hukumnya diketahui tidak pakai kias, pakai nas. Rasulullah SAW bersabda, al burru bil burri ila akhirih mislan bimislin yadan biyad. Jadi dari situ kita ketahui bur itu ribawi, karena ribawi kalau dijual dengan yang sama jenisnya harus memenuhi 3 syarat, tamasul, hulul, dan takobut. Kalau beda jenis sama-sama makanan, maka cukup hulul dan takobut. Kita mengetahui hukumnya bur seperti itu dari mana? Apa dari kias? Bukan, tapi dari nas, dari hadis. Ini bur ini asal. Hukumnya apa? Riba. Ini hukmul asal. Aruz ini far'. Far' itu sesuatu yang belum kita ketahui hukumnya. Nyari nas tidak nemu nas. Di Quran hadis tidak ketemu nasnya.
beras ini riba apa enggak, nyari di hadis enggak nemu, nyari di Quran enggak nemu, ijma ulama juga enggak nemu. Nah, akhirnya ulama ingin mencari tahu hukumnya aruz ini. Dengan cara apa? Dipikir, bur ini kenapa sih kok riba? Apa penyebab dia riba? Ilatnya apa? Dilacak, ketemu at-tu'mu. Nggak sembarangan. Nyari tahu ilat itu paling susah di dalam qiyas. Yang paling susah dilakukan oleh seorang mujtahid itu adalah mencari tahu ilat, nggak ngawur. Jangan dikira kayak orang-orang liberal seenaknya sendiri ngarang. Ilat itu nggak ngawur. Ada proses yang harus dilalui, namanya bab masalikul illah. Di Waraqat di sini nggak diterangkan, di sarahnya juga nggak diterangkan. Nanti di Mutawalat akan diterangkan. Jadi cara mendeteksi ilat itu bagaimana? Ada caranya. Jadi ulama itu ingin mencari tahu ilat itu nggak ngawur. Imam Syafi'i mengatakan, oh bur itu ribawi karena dia makanan. Dari mana karena dia makanan ini? Nggak sembarangan. Dituntut di akhirat kalau sembarangan ya. Ini ada prosesnya, ada manhajnya, ada metodologinya. Yang memahaminya saja lumayan, apalagi prakteknya. Memahaminya itu lumayan berat, apalagi praktek. Ala kulli hal, yang jelas Imam Syafi'i setelah melakukan ijtihad menemukan ilatnya bur ini riba karena dia makanan at-tu'mu. Ketemu kan ilatnya? Lah, ketemu ilat ini akan bermanfaat untuk qiyas, mempermudah proses qiyas. Sekarang pertanyaannya aruz. Bur ini dinas kalau dia ribawi. Ilatnya nggak disebutkan. Diijtihadi oleh Imam Syafi'i ketemu tu'mu. Enak sudah. Sekarang tinggal jawab aruz ini, beras ini riba apa enggak. Kita ta'amul, kita angan-angan. Apakah di aruz ini makanan apa bukan? Oh makanan, berarti sama hukumnya riba. Paham ya? Ini yang dikatakan qiyas. Jadi qiyas itu hamlu maklumin, menyamakan sesuatu yang maklum. Rus, maklum apa enggak? Antum tahu rus, beras? Tahu kan? Nah, itu maksudnya maklum. Bukan diketahui hukumnya, diketahui hakikatnya, menyamakan sesuatu yang sudah diketahui hakikatnya kepada sesuatu yang lain yang juga sama diketahui hakikatnya, kayak bur. Antum tahu bur kan? Gandum tahu hakikatnya, menyamakan sesuatu yang maklum arus kepada sesuatu yang maklum lainnya. Itu. Kok bisa seenaknya menyamakan? Tidak seenaknya, limusawatihi lahu fi illati hukmi, karena memiliki kesamaan di dalam illat hukum. Illat hukumnya bur ini riba, itu illat bur itu riba karena tu'mu, ternyata arus juga tu'mu. Kalau ta'rifnya Imam Haramain apa? Raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi. Jadi mengembalikan far' arus kepada asal. Artinya menyamakan. Mengembalikan artinya menyamakan far' kepada asal dengan illat yang menjadi titik persamaan antara keduanya di dalam hukum. Gitu. Dengan illat. Jadi menyamakannya berdasar illat. Jadi yang paling inti dalam qiyas itu ini. Yang paling inti dalam qiyas dan paling penting dalam qiyas itu illat ini. Kalau ilatnya ketemu enak sudah. Tinggal pastikan saja apakah ilat ini ada pada far' atau tidak. Wah deh ya. Nah, ini namanya qiyas. Nah, takrifnya Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari dianggap lebih pas. Ini mesti mutaakhir kan enak, tinggal menyempurnakan saja kekurangan yang dikritikkan kepada mutaqaddimin dirubah, enak. Tapi ala kulli hal mutaqaddimin lebih berat. Imam Haramain belum apa-apa tiba-tiba ngomong far', ngomong asal. Padahal itu rukunnya qiyas. Kita membahas rukunnya qiyas setelah tahu apa itu qiyas. Lah ini kita belum tahu apa itu qiyas sudah ngomong far', ngomong asal. Ini kan membingungkan ya kan? Tiba-tiba raddul far'i ilal asli. Kemudian bi'illatin ada illat. Itu semuanya kan asal far', illat ini kan rukunnya qiyas. Kita bisa tahu rukun setelah tahu takrifnya dulu. Lah kok ditarif bahas rukun kan bingung jadinya. Nah, kalau ini enggak, hamlu maklumin enggak ngomong far', enggak ngomong asal, ya kan? Hamlu maklumin ala maklumin limusawatihi lahu fi illati hukmi. Wadah ini. Dan qiyas ini sangat diperlukan oleh mujtahid. Kenapa? Bagaimanapun nas itu terbatas.
Nas Quran terbatas kan, ya yang ada di mushaf itu bisa antum nambahin lagi. Tidak bisa, ya terbatas. Kalau kalamullah tidak terbatas, kalamullah al-qadim. Itu. Mushaf ini, nas-nas Al-Quran itu terbatas itu aja. Hadis-hadis Nabi sebanyak apapun, ratusan ribu, jutaan misalnya, tetap terbatas, iya kan? Tetap terbatas. Lah, sementara kejadian-kejadian yang terjadi dalam keseharian kita dari dulu sampai sekarang, apa terbatas? Terbatas tetap itu aja, apa terus berkembang? Terus berkembang. Dulu nggak ada jual beli online, sekarang ada, iya kan? Itu. Dan macam-macamnya. Dulu muamalah-muamalah yang sifatnya elektronik itu nggak ada, sekarang ada, iya kan? Nah itu. Nah, lantas apa ini hukumnya? Sesuatu yang terbatas, nas terbatas kan? Ijma juga terbatas, itu aja. Sesuatu yang terbatas tidak akan bisa mencakup sesuatu yang tidak terbatas. Lah kalau nasnya terbatas, masailnya nggak terbatas, nanti banyak masail yang nggak terjawab oleh nas. Karena itu diperlukan kias. Diperlukan kias untuk menjawab masalah-masalah yang baru-baru itu. Nah, kias ini bukan hanya sekedar pemikiran, bukan hanya sekedar ijtihad pemikiran belaka, tapi yang bersandar dengan nas. Karena itu syaratnya ketat sekali, tidak ngawur. Ya, syaratnya ketat. Lah ini jadi kias itu bagaimanapun sangat diperlukan, karena itu nas terbatas, masail-masail yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari tidak terbatas, dan sesuatu yang terbatas tidak akan bisa menjawab masalah yang tidak terbatas. Solusinya dilakukan kias. Kias ini tidak ngawur, kias ini juga perintah nas, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru artinya kita diperintahkan untuk melakukan kias. Maksudnya ayat itu fa'tabiru ya ulil absar. Kemudian banyak lagi hadis-hadis Nabi. Nabi itu pernah ngirim sebagian sahabat untuk apa? Dakwah ke Yaman. Itu. Sayyidina Mu'ad diutus ke Yaman untuk dakwah ke sana. Sebelum berangkat ditanya oleh Nabi, Mu'ad, kalau kamu ke Yaman nanti kan jauh. Dulu kan tidak ada telepon, sekarang kan enak nelpon. Jauh dari Nabi tinggal nelponnya. Nah itu. Dulu kan tidak ada telepon. Kamu nanti kalau di Yaman, kalau ada sebuah masalah yang memerlukan jawaban hukum, apa yang akan kamu lakukan? Kata beliau, ya saya cari di kitabullah, di Al-Quran. Kalau tidak nemu, saya cari di hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak nemu, nah, beliau menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu ay wala uqassir. Saya akan berijtihad. Dan saya tidak akan ceroboh dalam ijtihad, akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari hukum yang paling mendekati kebenaran, untuk mencari dzon yang paling mendekati kebenaran. Gitu. Ijtihad di sini maksudnya apa? Kias. Jadi maksudnya kias. Akhirnya apa? Didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bergembira, memuji kepada Allah dan mendoakan beliau. Artinya apa? Kias ini Sayyidina Mu'ad mengatakan saya akan mau ke kias ketika kita tidak menemukan nas. Rasulullah marah apa setuju? Setuju. Persetujuannya Rasulullah berarti boleh, perintah berarti. Itu. Wadah ya. Nah, itu. Jadi kias itu makanya dalil yang mujma' alaih indal a'immah itu 4 ya. Kitab, sunnah, ijma', kias. Jadi ini dalil yang disepakati oleh a'immah semuanya, bukan hanya a'immah arba'ah, semua mujtahid menerima 4 dalil ini. Kitab, sunnah, ijma', kias. Kitab, sunnah, ijma' ini nggak ada yang mempermasalahkan. Yang ada yang mempermasalahkan ini kias, tapi pendapatnya dianggap syadz. Dan bukan mujtahid mutlak yang mengingkari kias itu total seperti Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Abu Dawud sendiri, pendiri mazhab Dhahiri, tidak menolak kias secara total. Jadi kias dibagi menjadi 2. Ada kias khafi, ada kias jali. Kias jali diterima, kias khafi yang ditolak. Artinya nggak nolak kias secara total Abu Dawud. Nggak ada mujtahid muktabar yang menolak kias, itu tidak ada. Yang menolak tidak muktabar. Seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini masanya udah mutaakhir tahun 400-an. Setelah mazhab Abu Dawud Ad-Dhahiri punah, dihidupkan lagi. Jadi Dhahiri jilid 2. Dhahiri jilid kedua. Setelah Dhahiri jilid pertama sudah punah atau hampir punah. Dihidupkan lagi tapi lebih ekstrim. Lebih ekstrim, menolak kias secara total.
dan nggak dianggap kalamnya Ibnu Hazm nggak dianggap. Jadi kalau ada nukilan-nukilan kalam dari Ibnu Hazm nggak dianggap. Kayak beliau menghalalkan semua alat musik apapun halal. Ibnu Hazm nggak dianggap syad, mukhalif lil ijma. Imam Ibnu Hajar ngomentari Ibnu Hazm itu, beliau mengatakan innal ulama la yukimuna libni Hazmin waznan. Ulama nggak nganggap kepada Ibnu Hazm. Banyak karangannya, Al-Muhalla, terus ada beberapa karangan beliau. Dalam akidah juga agak nyeleneh, karena yaitu dohiri. Jadi semua ngambil dohir-dohirnya, sehingga dalam akidah ada tajsimnya, ada macam-macam. Fikihnya juga nyeleneh, karena itu dohiri. Ala kulli hal tidak bisa diambil pendapat beliau. Wadah ya? Wallahu a'lam bishawab.